Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan mengawali segala aktivitas dengan kita beribadah, menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, saat ini anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh berkumpul, bersekutu saat ini Tuhan melalui online. Kami rindu Tuhan, ibadah saat ini adalah kesempatan yang indah untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh beribadah dengan sepenuh hati kami dan ada damai dan sejahtera sukacita dalam hati kami Tuhan. Terima kasih untuk istirahat kami semalam dan Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak terkasih, mari saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang baik, dan mari kita bangkit berdiri bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya. Haleluya.
bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita ya anak-anak. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, puji syukur dan terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami Kau persatukan dalam renungan pagi. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus melalui akal budi, pikiran, perkataan kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu dan dapat menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel bab 12 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan mendengar dengan baik ya. Temanya adalah mendengar dengan baik. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca, di awal kita mendapatkan kalimat yaitu tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Nah, di sini kita belajar untuk bisa menjadi umat Tuhan yang harusnya dari firman yang telah disabdakan oleh Tuhan tidak hanya kita baca, tetapi bisa kita mengerti, kita pahami, lalu menjadi pegangan untuk kehidupan kita. Oke, untuk mempermudah memahami firman pada pagi hari ini,
Bu Rosita memberikan suatu ilustrasi sederhana. Tema yang kita baca hari ini yaitu mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik itu berarti kita mau dan menyediakan diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya kita bicara saja supaya kita didengar oleh orang lain, tetapi kita juga memiliki timbal balik untuk mau mendengar apa yang dikatakan orang lain. Contohnya, saat ini kalian sering berada di rumah karena pembelajaran melalui online. Nah, sudahkah kalian di lingkungan rumahmu, di lingkungan keluargamu, kalian sudah mendengarkan kata-kata atau nasihat dari orang tuamu? Misalnya, orang tuamu pagi-pagi sibuk untuk menyiapkan semua yang akan dibawa, bekerja, menyiapkan makanan, dan menyiapkan banyak hal. Nah, apakah ketika orang tuamu meminta bantuan kepadamu, kamu sudah menyediakan dirimu dengan sepenuh hati, atau malah kalian karena di rumah dan tidak tergesa-gesa pergi ke sekolah, kalian selalu mengabaikan apa yang dikatakan orang tua? Misalnya, "Dek, tolong, mama ini, tolong nasinya dicek sudah matang belum, Dek, tolong." Misalnya, orang tua meminta pertolongan apapun itu. Nah, apakah kalian berani untuk menyediakan diri dengan hati yang tulus membantu orang tuamu? Nah, itu contohnya. Yang kedua, sudahkah kalian mendengarkan nasihat orang tuamu ketika diminta, "Adik, hari ini tugasnya dari Bapak Ibu Guru ini. Nanti dikerjakan dulu, siang atau sore akan dicek oleh orang tua." Nah, sudahkah kalian mengecek dengan baik? Semua tugas sudah dikerjakan dengan baik pula? Nah, itu salah satu contoh kegiatan yang ada di rumah. Lalu, walaupun pembelajaran melalui online, Bapak Ibu Guru sering memberikan pesan, misalnya tugas matematika, tugas agama dikerjakan di selembar kertas, tapi kalian malah mengerjakannya di buku, padahal itu harus diberikan ke guru mata pelajaran. Nah, sudahkah kalian mendengarkan dengan baik hal-hal kecil, hal-hal sederhana dari orang-orang di sekitarmu untuk kebaikan dirimu sendiri? Nah, di sini tema yang kita baca melalui firman Tuhan hari ini bertemakan mendengar dengan baik. Kalau kita hubungkan dari ayat itu sangat luas sekali. Di situ ada suatu bangsa yang sedang berperang. Nah, saat itu Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, Tuhan banyak memberikan sabda firman-Nya, tetapi sering tidak didengarkan. Malah bangsa Israel membuat patung lembu emas pada zaman Musa. Nah, itu adalah salah satu hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel sudah diberikan banyak peringatan oleh Tuhan melalui bencana, melalui sakit penyakit, melalui wabah. Nah, berarti itu adalah contoh yang perlu kita pahami supaya dari siapapun di sekitar kita yang memberikan nasihat, kita harus mampu mendengarkannya dengan baik. Begitu anak-anak, semoga kalian di rumah makin berani untuk memperbaiki diri kalian, untuk meningkatkan kualitas karakter kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat baik dan melakukan hal-hal yang baik untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami belajar sepenggal dari firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan terlebih bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami ingin belajar untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan hal-hal yang baik melalui orang-orang yang Kau utus untuk kebaikan kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi anak yang selalu berada dalam naungan-Mu, sehingga kami dapat berjalan di jalan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu turun agar semua orang-orang yang berkehendak baik, yang ingin untuk kemajuan bangsa kami, Kau berikan jalan sehingga dapat menyejahterakan rakyat Indonesia dan juga para tenaga medis, supaya Kau berikan kesehatan, Kau berikan hal-hal yang selalu dalam lindungan-Mu sehingga dapat menangani kasus COVID yang masih ada di sekitar kami. Tuhan, kami sebagai umat-Mu di tengah pandemi ini juga mampukanlah kami untuk bisa menaati aturan, mendengarkan hal-hal yang harus kami lakukan sesuai aturan, agar kami bisa membantu pemerintah, membantu semua pihak yang berwenang untuk bisa bangsa ini bisa terhindar dari wabah penyakit corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Lindungilah mama, papa, dan keluarga kami yang lain, sehingga Kau berikan rezeki yang cukup, sehingga apa yang mereka dapatkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan kami anak-anak-Mu, sehingga kami juga pula dapat menjadi anak-anak yang baik bagi keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas Bapak Ibu guru kami, Kau berikan kesehatan sehingga dapat membimbing kami belajar melalui pembelajaran jarak jauh ini, sehingga kami juga dapat mengerti, memahami materi untuk pengetahuan dan bekal hidup kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami haturkan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Rosita. Ayo anak-anak, kita menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada firman Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian, Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih anak-anak, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan UKK, pasti berhasil dan sukses. Tuhan Yesus memberkati.